Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Seperti biasa ada satu video yang hemat saya ini sangat penting ya, dimana Roy Panci itu kembali ngibul di salah satu stasiun televisi, dimana dalam sesi kali ini dia berdebat dengan salah seorang pengacara Pak Jokowi, yaitu Bang Yakub Hasibuan ya. Dimana dalam perdebatannya, kalau kita mendengar apa yang dinarasikan oleh Roy Surya ya seperti biasanya, tapi ada yang aneh sahabat ya. Roy Surya itu kan biasanya sangat garang, biasanya memotong pembicaraan, bahkan pada saat orang bicara dia menyela. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Yakub Hasibuan, sepertinya Roy Surya ketakutan, tidak berani dia menyalak pada saat Yakub Hasibuan bicara sahabat. Jadi Roy Surya memang sepertinya hanya berani terhadap orang-orang tertentu, tetapi terhadap pengacara yang satu ini dia sangat takut. Dan seperti biasa, apa yang menjadi penjelasan daripada Roy Panci yang sering kita dengar itu dibantai habis-habisan oleh Yakub Hasibuan sahabat ini. Untuk lebih jelasnya coba kita simak videonya. 99,9%. Gimana, Mas? Ya, Anda bilang ini 99,9% Iya. palsu dan Anda tidak memerlukan yang aslinya. Lah, bukankah yang aslinya justru yang harus maksudnya artinya menjadi dasar begitu? Kalau ada yang asli akan lebih bagus. Nah, itu kan ada di Pak Jokowi. Sudah diakui bahwa yang asli sama dengan ini, ya sudah. Ngapain lagi kan gitu. Toh yang dipakai untuk persyaratan kan memang fotokopi ini. Dan ada satu bukti lagi yang ini menarik ya. Baik KPU pusat maupun KPU daerah sama-sama mengaku mereka tidak pernah melihat ijazah asli. Ya, sama-sama mereka mengaku hanya menerima ini tanpa menerima ijazah asli. Jadi artinya ini akan juga menjadi perbaikan ke depan untuk misalnya Komisi 2 nanti memanggil KPU dan juga KPUD agar manfaatkan atau dilihat apakah betul ketika ada verifikasi faktual itu dilakukan atau tidak. Artinya ini mereka tidak melaksanakan yang namanya verifikasi faktual. Harusnya mereka melaksanakan verifikasi faktual, lihat untuk ijazah aslinya, baru dibandingkan dengan kopinya. Jangan kemudian hanya terima kopi dan kemudian di legislasi itu sudah dikatakan benar. Itu Mas, jadi ini koreksi bagi kita semua nanti. Baik, coba saya mau tanya ke Bang Yakub dulu. Bang, ini apa memang Pak Jokowi datang mendaftar pada saat itu sebagai ini kan ya, untuk verifikasi data-data itu hanya menggunakan kopi saja, nggak membawa aslinya? Ya, semua sudah diatur pas oleh peraturan perundang-undangannya. Dan yang saya harus luruskan kembali ya, yang berhak menyatakan apakah yang diberikan kopi yang diberikan tadi oleh pihak-pihak yang pemohon itu adalah apakah itu adalah kopi yang sama yang diberikan oleh Jokowi. Itu adalah yang berhak menjawab itu adalah dari KPU sendiri. Jadi kalau KPU bisa menjamin bahwa itu yang sama ya tentunya sama. Ini menghormati. Nah kembali lagi, tapi yang saya ingin garis bawahi di sini, ini sudah berkali-kali diuji Mas. Di Barreskrim sudah diuji aslinya. Dan tadi kan disampaikan Mas Roy, ya udahlah nggak perlu asli awalnya. Ini sudah setara. Karena dulu dia menyatakan bahwa mana aslinya, saya mohon aslinya. Sehingga di situ aja sudah ada inkonsistensi. Kemudian ya silakan saja kalau ada pihak-pihak menguji, silakan saja. Poin yang perlu kami garis bawahi adalah kami tetap pada pendirian kami. Intinya kami juga tetap ada satu laporan polisi sedang berjalan juga di Polda Metro Jaya, sehingga justru ini malah menguatkan itu Mas, dengan fakta bahwa ya kalau memang ini yang mereka teliti selama ini dan ini sudah resmi dan kalau dasarnya ini mereka mengatakan itu palsu, ya silakan saja nanti penyidik lah yang menilai. Dan satu lagi Mas, yang saya lihat sangat penting itu adalah sebenarnya kan yang secara hukum siapa yang berhak untuk menyatakan suatu ijazah itu asli? Itu kan adalah penerbitnya. Jadi inilah ya kalau kami lihat pribadi, inilah hanya sebagai upaya-upaya untuk mengaburkan fakta itu dan teori itu. Seakan-akan bahwa ini ada cara-cara lain untuk menguji ijazah. Padahal dari undang-undang dan juga dari kaidah-kaidah Mahkamah Konstitusi sudah jelas siapa yang berhak untuk menentukan ijazah itu asli. Jadi ya kami kembali lagi kami melihat ini adalah upaya yang sudah di luar permasalahan hukum, karena kembali lagi karena permasalahan hukum sudah hukum itu jelas di Barreskrim, permasalahan itu sudah dihentikan. Tapi ternyata sekarang sudah lebar, malah sudah ke Mas Gibran, ke Mas Wapres dan sebagainya. Saya rasa juga masyarakat bisa menilai apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Tapi ya kami tentunya berharap hukum bisa ditegakkan dan keadilan juga akan diberikan bukan hanya kepada pihak mereka saja, tapi kepada klien kami juga.
Nah, kita sudah mendengar ya bagaimana paparan dari Roy Panci ya, tidak ada bedanya dengan yang lalu-lalu kan apa yang dia sampaikan. Makanya saya juga heran kenapa Panci ini diundang terus untuk bicara di televisi, padahal dia hanya mengulangi kebohongan yang selama ini dia tebarkan. Bagaimana mungkin ijazah Pak Jokowi itu palsu, sementara sudah berkali-kali diverifikasi oleh lembaga yang memiliki kompetensi memang untuk itu, sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi. Yang kedua, belum lagi bagaimana pernyataan daripada Rektor UGM sendiri, saya kira itu sudah sangat memberikan ketegasan ya, karena yang namanya ijazah itu yang berhak melakukan verifikasi sebenarnya adalah yang mengeluarkan ijazah itu. Pada prinsipnya ketika UGM sudah bicara, ini kalau orang waras ya, di mana-mana itu ketika UGM sudah mengeluarkan pernyataan, ya sesungguhnya ijazah itu sudah tidak bisa lagi dikorek-korek. Jangankan Roy Suryo, Mabes Polri pun sesungguhnya tidak bisa lagi itu dengan uji forensiknya itu kalau kita mau saklek menjalankan yang namanya aturan. Tetapi kan polisi ini bermaksud baik, berupaya betul-betul supaya tidak ada kecurigaan lagi. Oleh karena itu, ketika Mabes Polri sudah merilis berdasarkan hasil uji forensiknya bahwa ijazah ini otentik, identik dengan asli, maka saya kira memang hanya orang gila yang mempersoalkan tersebut. Sehingga memang apa yang menjadi asumsi dari netizen bahwa Roy Suryo ini tidak beres otaknya bersama dengan kawan-kawannya, saya kira itu benar. Yang kedua, boleh jadi memang karena bayarannya besar, sehingga apapun yang muncul ke permukaan, dalam artian apakah itu satu kebenaran atau tidak, jelas Roy Suryo berdiri pada posisinya sesuai dengan isu pesanan, karena informasi yang beredar viral bahwa pesanan ini sampai 2029 Jokowi dan keluarganya akan diganggu terus. Sebab sekali lagi ini sebenarnya adalah upaya mendegradasi agar di tahun-tahun politik yang akan datang keluarga Pak Jokowi itu tidak dipilih oleh rakyat. Pada saatnya nanti ketika bicara Jokowi, bicara Gibran, yang tersimpan di otak masyarakat itu adalah polemik ijazah palsu. Jadi bukan prestasinya. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh para kucluk pemburu ijazah ini, sahabat. Karena itu hemat saya sekali lagi ya, apapun yang disampaikan oleh mereka jangan pernah dimasukkan di hati ya. Didengar saja, dijadikan itu sebagai hiburan. Sebab apa? Ini betul-betul manipulatif, ini sangat halusinasi sebenarnya yang dipertontonkan oleh mereka. Sebab mereka tahu bahwa yang namanya kebohongan ketika diulang terus-menerus, maka itu cenderung menjadi kebenaran di mata masyarakat. Apalagi kalau sudah diulang-ulang terus-menerus dan tersave di otak kecil masyarakat. Inilah yang menjadi target mereka sesungguhnya. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat berharap orang-orang yang waras untuk terus membangun edukasi di media sosial agar tidak gampang terglorifikasi, tidak gampang ikut-ikutan dengan para kucluk pemburu ijazah ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.